Perkenalkan, nama saya Zevanya Dharma Putri. Saya dari 12 IPA 2 dan saya akan menjelaskan tentang novel sejarah. Materi pertama yaitu, apa sih novel sejarah? Novel sejarah adalah novel yang dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadi sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif ataupun deskriptif dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari sang pengarang. Diberikan sedikit imajinasi agar pembaca suka untuk membacanya. Materi selanjutnya yaitu, apa sih fungsi dari novel sejarah? Menunjukkan serta memberitahukan sesuatu sejarah, kisah, bahkan kejadian di masa lampau supaya orang-orang yang membaca mengetahuinya. Dikemas secara kreatif dan imajinatif agar orang-orang tidak bosan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel dibagi menjadi 3, yaitu rekon pribadi, novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung, seperti buku harian, biografi, ataupun autobiografi. Yang kedua, rekon imajinatif. Novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon faktual. Novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Bisa ditambah imajinasi yang masih berkaitan dengan kisah yang diceritakan. Nah, jenis-jenis novel sejarah ini dikatakan rekon pribadi, rekon faktual, rekon imajinatif karena rekon sendiri memiliki makna yaitu cerita ulang atau recount dalam bahasa Inggrisnya. Dibilang cerita ulang karena novel sejarah menceritakan hal yang telah terjadi di masa lampau. Selanjutnya, unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel ini sama seperti unsur intrinsik novel pada umumnya, yaitu ada tema, tokoh atau penokohan, alur, latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Yang pertama, tema. Tema itu keseluruhan dari cerita. Jadi apa sih yang cerita itu sampaikan? Kedua, tokoh atau penokohan, yaitu individu yang berperan dalam cerita tersebut. Ketiga, alur. Alur cerita ini, jalan ceritanya tuh bagaimana? Apakah yang maju, mundur, atau alur campuran? Yang keempat ada latar. Latar itu dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan juga latar emosi. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu cara pandang pengarang dalam menempatkan dirinya pada cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa, suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. Dan yang terakhir adalah amanat, pesan dari pengarang kepada pembacanya yang terkandung di dalam cerita novel. Materi selanjutnya adalah struktur novel sejarah. Nah, struktur novel sejarah ini ada 6 bagian. Yang pertama, pengenalan situasi cerita, orientasi atau eksposisi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Contohnya dari novel Bumi Manusia. Pada tahun 1945, Indonesia sudah menuju kemerdekaannya. Setelah 5 tahun kejadian tersebut, terjadilah bla 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 dan bla bla bla. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, pada saat itu, warga Belanda sangat tidak menyukai warga pribumi, sehingga mereka bersikap tidak adil di pengadilan. Yang ketiga, menuju konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah. Contohnya, karena warga pribumi merasa tidak adil, mereka pun tersulut emosinya dan mulai melakukan kerusuhan. Yang selanjutnya adalah puncak konflik, merupakan bagian yang paling mendebarkan. Contohnya, terjadi pembunuhan warga Belanda dan warga pribumi, terjadi peperangan.
Selanjutnya yaitu penyelesaian, evaluasi, resolusi. Akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama. Contohnya, Minke selaku penasihat dan juga penulis di suatu surat kabar memberitakan sesuatu hal agar para warga pribumi dan warga Belanda berdamai. Yang terakhir yaitu koda, itu komentar dari seorang penulis. Selanjutnya ada kebahasaan novel sejarah. Yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit telah diperintahkan membersihkan asramanya. Kalimat bermakna lampau ini mengandung konjungsi atau konjungsi temporal yang menceritakan tentang suatu kejadian yang telah terjadi. Yang kedua, konjungsi kronologis dan temporal. Contohnya, setelah kejadian itu terjadi, semuanya kembali menjadi normal. Konjungsi kronologis dan konjungsi temporal ini berbeda. Kalau konjungsi kronologis itu mengisahkan tentang suatu hal yang baru saja terjadi ataupun terjadi pada waktu yang berdekatan. Sedangkan temporal itu bisa terjadi di masa yang lampau, jauh dari yang terjadi sekarang. Yang ketiga ada verba material. Contohnya, Minke berusaha dengan sekuat tenaga memperjuangkan haknya di pengadilan kulit putih. Yang selanjutnya ada banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, yaitu kalimat pasif. Contohnya, Ain menyatakan bahwa ia hanya akan mengenang kenangan yang indah. Nah, dalam banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, ini biasanya dapat berupa dialog. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, kata kerja mental. Contohnya, para pemuda sependapat dengan para tertua. Sependapat dapat diganti dengan sepemikiran, satu suara, dan lainnya. Selanjutnya ada menggunakan banyak dialog. Contohnya, siapa dia? Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sifat ataupun descriptive language. Dari rangkaian peristiwa yang diceritakan, kita dapat melihat bahwa Minke sangatlah berani untuk melawan pengadilan yang tidak adil pada masanya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang cara menyusun novel sejarah. Yang pertama, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Contohnya, peristiwa yang mau diambil adalah peristiwa perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan cerita. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka atau draft awal jadi novel atau teks. Selanjutnya adalah manfaat dari novel sejarah. Yang pertama, menjadi sumber keteladanan. Yang kedua, menjadi sumber rekreatif. Yang ketiga, memperteguh sikap kebangsaan. Yang keempat, menjadi sumber inspirasi. Dan yang terakhir ialah memperjelas identitas atau kepribadian bangsa karena menceritakan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di suatu negara. Oke, materi selanjutnya adalah nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama ada nilai religius, ada nilai kepahlawanan, ada nilai kebudayaan, ada nilai moral, dan juga ada nilai sosial. Nilai religius ini adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya nilai budaya, nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Sosial, nilai sosial ini akan membuat orang lebih tahu dan memahami kehidupan manusia lainnya. Nilai kepahlawanan, nilai-nilai yang dapat dirumuskan sebagai sikap seorang pahlawan, contohnya pemberani, rela berkorban. Dan yang terakhir adalah nilai moral, nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Nah, contoh dari nilai religius ialah
Pada jam 6, Binke dan keluarganya melakukan sholat. Contoh budaya yaitu pada masa itu mereka semua pergi bersama untuk merayakan hari adat. Baiklah, sampai di sini materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.